Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Kemudian acara berikutnya untuk di Ballroom B ini ada oral presentation. Adapun oral presentation ini untuk pemaparannya nantinya 7 menit, kemudian waktu tanya jawabnya ada 3 menit. Juri untuk oral presentation di Ballroom B ada Profesor Dr. Sarma Nursani Lumban Raja, Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan. Selamat datang, Prof. Serta kepada Dr. Hermanto Trijuwono, Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan. Selamat datang, Dokter. Untuk peserta-peserta oral presentation ada Dr. Ingrid Oliviana Baban dari RSUP Dr. Sarjito. Kemudian ada Dr. Fadilah Mega Indriati dari RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Ada Dr. Immanuel Dio L. Tobing dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Kemudian ada Dr. Aditya Prabawa dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana atau dari RSUP Sanglah dari Denpasar, Bali. Dan lalu peserta yang kelima ada Dr. Herwinda Geraldine dari PPDS 1 Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kepada Dewan Juri kami persilahkan. Baik, untuk yang pertama di reschedule, jadi yang pertama maju adalah Dr. Aditya Prabawa terlebih dahulu dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah Denpasar, Bali, dengan judul Rasio kadar serum soluble FMS-like tirosin kinase 1 dan placental growth factor yang tinggi sebagai faktor resiko terjadinya preeklamsia. Kepada Dr. Aditya dipersilahkan. Waktunya 7 menit ya, Dokter ya. Baik, selamat siang. Terima kasih kepada Dewan Juri, kepada panitia. Perkenalkan, nama saya Dr. Aditya Prabawa. Saya dokter spesialis obstetrik ginekologi. Saya alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar, Bali. Saya akan membawakan presentasi oral tentang evaluasi tingginya kadar SVT1 berbanding dengan PLGF atau placental growth factors, dijadikan sebagai sebuah rasio, sebagai suatu faktor risiko dan untuk pendekatan dalam meningkatkan manajemen dari preeklamsia. Oke, sebagai pendahuluan, jadi ini adalah studi atau penelitian yang saya lakukan di Rumah Sakit Pendidikan dengan topik preeklamsia dengan mengambil sampel berupa serum soluble FMS-like tirosin kinase atau SVT1 dengan placental growth factor, di mana sebagai pendahuluan preeklamsia seperti kita ketahui merupakan salah satu momok terjadi angka kematian ibu dan angka kematian bayi bervariasi antara 38%. Dan dari hasil teori studi yang terbaru saya ambil dari American Journal of Obstetrics and Gynecology, menyatakan bahwa ketidakseimbangan antara faktor pro-angiogenik dan anti-angiogenik dalam hal ini diwakili oleh placental growth factor dan SVT1 sebagai faktor anti-angiogenik berkaitan erat dengan patogenesis preeklamsia. Oke, jadi beberapa studi menyatakan bahwa peningkatan kadar SVT1 dan penurunan PLGF berkaitan dengan preeklamsia dan penggunaan rasio dari kedua biomarker ini sangat baik dibandingkan dengan menggunakan biomarker tunggal. Oke, jadi metode penelitian yang digunakan adalah case control, dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Kemudian sampelnya adalah 50 pasien, di mana 25 pasien adalah pasien yang tergolong preeklamsia sebagai kelompok kasus dan 25 pasien yang tidak mengalami preeklamsia sebagai kontrol. Pada kedua kelompok ini kita lakukan pemeriksaan kedua faktor tersebut, kemudian dianalisis dengan menggunakan T-independent, chi-square, kemudian dilakukan penilaian untuk menilai homogenitas dan odds ratio.
Jadi hasilnya sebagai berikut. Ya, maaf. Ya, jadi hasilnya sebagai berikut. Jadi dari karakteristik yaitu sebagai umur, kemudian gestational age dan paritas, tidak ada perbedaan bermakna di antara dua kelompok. Kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium dapatkan bahwa pada kelompok dengan S-FLT1 pada pasien preeklamsia dapatkan katanya 5.771 dibandingkan dengan yang tidak preeklamsia itu 68, begitu juga dengan PLGF 22, kemudian pada yang normal pregnancy 66,5. Kemudian untuk rasionya sendiri didapatkan kata poinnya adalah 66,75 dengan sensitivitas 64% dan spesifitas 72%. Di mana rasio pada kelompok preeklamsia adalah 17 pasien, kemudian pada kelompok kontrol 8, di mana dengan odds ratio 4,52 dengan p-value-nya 0,011. Jadi kesimpulannya dapatkan bahwa rasio S-FLT1 dan PLGF yang tinggi meningkatkan risiko preeklamsia sebanyak 4,5 kali. Jadi dari diskusi pada dasarnya preeklamsia sendiri disebabkan oleh suatu placental hypoxia, kemudian menghasilkan faktor anti-angiogenik yang tinggi yaitu S-FLT1, di mana S-FLT1 sendiri akan yang kita ketahui dia akan menghambat atau mencegah interaksi dari VEGF dan VLGF dengan reseptor endogen sehingga tidak terjadi suatu signaling dan akan menimbulkan suatu disfungsi endotelial. Baik, seperti yang kita lihat di gambar ini bahwa secara teori dengan tingginya S-FLT1 maka akan menjadi suatu inhibitor kompetitif yang menyebabkan PLGF ini akan ditangkap oleh atau berikatan dengan VEGF sehingga tidak akan terjadi signaling dan akan menyebabkan terjadinya disfungsi endotel. Di mana disfungsi endotel sendiri akan mengakibatkan simptom-simptom atau gejala preeklamsia seperti hipertensi, proteinuria, gangguan liver, kemudian cerebral edema. Di mana juga akan menyebabkan gangguan dari outcome bayi seperti IGR ataupun small gestational age dan oligohydramnion. Jadi studi lain menyatakan bahwa S-FLT1 per PLGF pada preeklamsia dibandingkan dengan kontrol itu lebih tinggi pada pasien dengan FGR atau fetal growth restriction dan memiliki korelasi positif dengan outcome yang buruk pada pasien preeklamsia. Kemudian studi lain dari Verheulen tahun 2011 menyatakan bahwa 388 prima gravida dengan rasio yang tinggi merupakan faktor risiko untuk prematuritas atau persalinan preterm dan dapat digunakan sebagai alat untuk membedakan preeklamsia dengan hipertensi tipe yang lain. Sebagai kesimpulan bahwa pada studi ini kita dapatkan bahwa cutoff point-nya 66,75 sesuai dengan teori yang sebelumnya itu antara 38 sampai 85 sebagai faktor risiko terjadinya preeklamsia. Kemudian rasio yang tinggi dari S-FLT1 dan PLGF meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia 4,5 kali. Di mana rekomendasi lah penggunaan yang luas dari rasio S1 dan PLGF ini dapat meningkatkan prediksi dan kita bisa mengetahui pasien-pasien mana yang betul-betul mengalami preeklamsia maupun pasien mana yang mengalami hipertensi dalam kehamilan jenis lain yang membutuhkan monitoring ketat. Penggunaan rasio S1 dan PLGF pada praktek klinik dapat meningkatkan dan efisiensi dari manajemen kita terhadap kasus-kasus preeklamsia tentunya akan mampu untuk mencegah outcome yang buruk terhadap maternal dan neonatal. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya Dr. Aditya Prabawa. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab dipersilakan kepada Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Maaf, ini yang bertanya audiens atau juri ya? Kalau saya bertanya siap, gimana? Audiensnya setelah Dewan Juri kalau ada waktu dokter, jadi Dewan Juri terlebih dahulu. Okay, ya. Iya, ada pertanyaan untuk dari audiens terlebih dahulu.
Dari audiens tidak ada, monggo dari Dewan Juri Dokter dan Prof. Nggih, saya dulu ya Prof. Nggih. Dokter Aditya Prabawa ya. Anda berangkat dari kasus preeklamsi. Ya, Prof. Terus Anda bandingkan dengan tanpa preeklamsi. Jadi sudah terjadi. Sudah terjadi preeklamsi kan ya? Anda periksa S-plate plus PLGF-nya. Sudah, Prof. Sudah terjadi. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan itu faktor risiko? Sudah terjadi. Kalau faktor risiko itu Anda belum apa-apa, Anda ikuti bisa memprediksi gitu. Gimana komentarnya? Baik, terima kasih Prof pertanyaannya. Mohon izin saya menjawab, Prof. Jadi dari penelitian ini memang saya menggunakan penelitian analitik observasional, di mana pada pendekatan analitik observasional kita mendapatkan suatu odds ratio, di mana odds ratio itu merupakan suatu faktor risiko untuk terjadinya suatu penyakit yang dikaitkan dengan suatu kejadian. Misalnya dalam hal ini adalah kita menilai bahwa pemeriksaan laboratorium dengan rasio ini kita lakukan untuk nantinya ketika ada hasil akan kita sampaikan dalam hipotesis sebagai faktor risiko, seperti itu, Prof. Jadi mungkin lebih kepada terminologi penyebutan saja, Prof. Menurut saya itu bukan faktor risiko ya. Jadi ada orang preeklamsi, ini ada tidak preeklamsi. Anda hitung rasionya, ya jelas berbeda. Itu kalau kesimpulan saya lebih tinggi gitu aja, bukan faktor risiko itu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Prof. Sama dokter tadi, saya pikir judulnya bukan sebagai faktor risiko, hanya uji beda ini. Beda antara preeklamsi dan tidak preeklamsi. Pertanyaan saya, dalam suatu penelitian baik di abstrak maupun di dalam full ininya manuskripnya, apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini? Baik, terima kasih dokter. Ya, saya mohon izin menjawab. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama tentunya kita ingin meningkatkan kualitas diagnosis dari preeklamsia itu sendiri, di mana sampai saat ini diagnosis preeklamsia masih selalu berubah dari kriteria, bahkan banyak sumber yang mengubah kriteria itu sangat berkembang. Jadi dengan menggunakan rasio S+1 dan PLGF ini, yang pertama adalah untuk meningkatkan akurasi diagnostik. Yang kedua adalah untuk melakukan efisiensi terhadap manajemen preeklamsia itu sendiri, di mana pasien-pasien yang dilakukan pemeriksaan ini pada akhirnya nanti kita akan bisa betul-betul menyatakan bahwa oh ini pasien perlu rawat inap, oh ini tidak perlu rawat inap, mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, karena waktu sudah habis, terima kasih kepada Dr. Aditya Prabawa. Tepuk tangannya sekali lagi. Untuk peserta berikutnya dimohon untuk mempersiapkan diri kepada Dr. Fadilah Mega Indriati dari RSUD Dr. Iskak Tulung Agung dengan judul Pengaruh Pravastatin terhadap kadar soluble FMS like tirosin kinase 1 dan soluble endoglin pada ibu hamil beresiko preeklamsia, sebuah meta-analisis dari percobaan randomisasi terkontrol. Persilakan. Selamat siang panelis dan juga peserta pada simposium hari ini. Izinkanlah saya untuk presentasikan sebuah studi yaitu efek pravastatin terhadap soluble FMS like tirosin kinase 1, SFLT1 dan soluble endoglin pada wanita dengan risiko preeklamsia, sebuah meta-analisis dari studi RCT. Oke, seperti kita tahu angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Penyebab utamanya adalah perdarahan, hipertensi dan juga infeksi. Pada studi kali ini hipertensi akan menjadi fokus utama. Seperti kita ketahui, low dose aspirin merupakan terapi prevensi pada hipertensi dengan kehamilan. Namun, beberapa studi pun telah melaporkan terdapat LDA resistance. Lalu kira-kira bagaimanakah solusinya? Pada kehamilan yang normal terdapat faktor angiogenik yang mana kestabilan dalam faktor-faktor ini akan mengakibatkan proteksi endotel. Tetapi pada kasus preeklamsia terdapat ketidakstabilan pada faktor angiogenik sehingga terjadi disfungsi endotel yang mana akan menyebabkan sistemik disfungsi vaskular sehingga bermanifestasi menjadi proteinuria, eklamsi maupun preeklamsia.
Pada studi ini, fokus utama faktor angiogenik yang penulis ambil adalah SFL2 dan juga SCNG. Oke, statin merupakan HMG-CoA reduktase inhibitor yang dikenal sebagai penurun profil lipid. Berikut adalah golongan-golongan statin. Statin di sini akan menghambat pembentukan squalene dan juga isoprenoid dan akan menghasilkan penurunan profil lipid dan efek pleiotropik. Efek pleiotropik adalah efek lain dari statin yang memberikan manfaat berupa proteksi vaskular. Berikut adalah beberapa efek pleiotropik dari statin seperti menurunkan reaktif oksigen species, menurunkan faktor inflamasi, dan juga meningkatkan nitric oxide. Jika dirangkum, efek pleiotropik utama dari statin adalah sebagai antioksidan, antiinflamasi, antitrombotik, dan juga proteksi vaskular. Namun, FDA mengkategorikan statin sebagai kategori X karena beberapa golongan statin bersifat lipofilik yang mana akan meningkatkan transfer transplasenta dan beberapa studi statin dengan preeklamsia yang sangat terbatas. Salah satu golongan statin yaitu pravastatin memiliki sifat hidrofilik yang mana dengan ikatan protein yang rendah akan mengakibatkan transfer transplasenta yang minimal. Dan beberapa studi pun telah melaporkan bahwa intervensi pravastatin mengakibatkan penurunan kadar SFL2 dan juga SCNG pada model hewan coba maupun pada clinical trial. Kemudian beberapa studi pun juga telah melaporkan bahwa intervensi pravastatin tidak menimbulkan manifestasi berupa malformasi janin maupun pada kematian janin. Tujuan dari studi ini adalah untuk membandingkan studi RCT intervensi pravastatin terhadap kadar SFL2 dan juga SCNG pada preeklamsia. Di sini penulis mencari literatur dengan mesin pencari elektronik dengan menggunakan keyword pravastatin, preeklamsia, SFL2 dan juga SCNG. Studi yang didapat diseleksi berdasarkan kriteria inklusi, kemudian ditelaah oleh penulis. Kemudian dilakukan analisis secara kuantitatif dengan aplikasi review manager. Setelah itu didapatkan 3 studi tersebut dilakukan penilaian risiko bias menggunakan aplikasi yang sama. Dari 3 studi tersebut, ketiga-tiganya merupakan studi RCT dengan subjek ibu hamil dengan usia kehamilan yang berbeda. Intervensi yang digunakan menggunakan pravastatin dengan variasi dosis dan placebo. Namun pada studi Angelina yang studi ketiga, intervensi dengan pravastatin dan juga low dose aspirin dengan kelompok kontrol low dose aspirin. Pembandingan studi pertama dan kedua untuk melihat kadar SFLT1, sedangkan studi kedua dan ketiga untuk melihat kadar SCNG. Studi-studi ini merupakan studi gabungan yang berbasis di UK, USA, dan juga Indonesia. Dari hasil analisis kuantitatif dengan hasil forest plot ini, intervensi pravastatin dapat menurunkan kadar SFLT1, namun hasilnya tidak signifikan dilihat dari nilai P yang lebih dari 0,05. Kemudian pada forest plot yang kedua, intervensi pravastatin menurunkan kadar SCNG pada kelompok intervensi dengan nilai yang signifikan. Jika dilihat dari secara keseluruhan ini, dari kedua forest plot ini, poin itu sistematik poin dari forest plot ini berada di sebelah kiri vertical line yang mana intervensi memiliki dampak terhadap luaran yang diinginkan. Namun karena studi yang sedikit, ada forest plot dengan nilai yang tidak signifikan dan mean difference yang terlalu rendah. Namun dilihat dari studi yang dianalisis, didapatkan intervensi pravastatin memiliki klinis SFLT1 yang cukup rendah. Begitu pula dengan SCNG, didapatkan kadar SCNG pada kelompok kontrol memiliki nilai yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan kelompok intervensi. Kita bahas sedikit tentang mekanisme pravastatin. Di sini mekanisme pravastatin dia akan meningkatkan aktivitas hemoksigenase 1 dan akan menurunkan kadar SFL2 dan juga SCNG. Penurunan ini akan mengakibatkan peningkatan FVIGF dan PLGF sehingga akan menimbulkan proteksi vaskular dan mencegah terjadinya disfungsi endotel. Maka dari itu dapat disimpulkan di sini bahwa
pravastatin memiliki potensi untuk pencegahan preeklamsi karena sifatnya hidrofilik, maka ada transfer transplasenta yang minimal dan sangat diperlukan sekali studi lebih banyak tentang pravastatin dan preeklamsia, terutama studi RCT untuk mendapatkan luaran klinis yang optimal. Terima kasih. Dokter. Tangan untuk Dr. Fadilah Mega Indriati. Terima kasih atas penampilannya. Boleh? Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Monggo dokter dan Prof. Waktu 3 menit. Dokter Fadilah, kalau kita melakukan sebuah meta-analisis, ada nggak persyaratan berapa paling sedikit penelitian yang mau kita ulas? Berdasarkan panduan dari review manajernya sendiri, itu bisa dibandingkan dengan minimal 2 studi. Jadi tidak terbatas pada jumlah studi yang berapa, yang penting bisa dibandingkan begitu, Prof. Meta-analisis yang bisa kita bandingkan itu apa syarat sehingga bisa kita masukkan mereka ke dalam satu studi meta-analisis? Karena di sini saya baca ada kelemahan dari penelitian ini. Kamu sebutkan di sana kelemahan-kelemahan dari penelitian ini. Apakah kelemahan ini bukan karena kita sengaja? Kenapa enggak kita cari yang sesuai dengan yang kita mau mengelompokkannya? Ya Prof, untuk membuat meta-analisis itu kita memerlukan PICO yang sama. Sebenarnya memang ada kelemahan di sini, yaitu pada subjeknya, pada personnya, terdapat usia kehamilan yang berbeda pada ibu hamil. Kemudian pada intervensi pun juga ada studi yang memakai tambahan intervensi yang lain. Nah, sebenarnya ini merupakan suatu kelemahan, tapi tetap saya masukkan karena studi RCT tentang pravastatin dan preeklamsia itu masih sangat terbatas. Jadi karena tidak ada studi lain, jadi saya memasukkan ini untuk studi meta-analisis gitu. Jadi lebih baik sebenarnya dengan PICO yang sama, dengan yaitu yang sama nanti baru bisa menghasilkan luaran yang bisa dimanfaatkan gitu, Prof. Ya, saya setuju ya. Jadi kalau mau meta-analisis kesimpulannya nanti sudah cukup bukti atau belum? Menurut saya itu yang 1-2 kesimpulan 1-2 kan pada penelitian ini dengan sekian ini didapatkan tidak bisa karena berbeda-beda. Ada sini terlalu banyak ini sehingga belum dapat cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa ini berbeda. Ya, yang ketiga juga begitu. Itu saya setuju kesimpulan yang ketiga. Ya, tapi ini kasusnya banyak ya. Total berapa jadi? Kenapanya, total pasiennya berapa jadi? Kalau total persennya untuk yang studi pertama dan kedua pembandingan untuk SFLT1-nya itu ada 54%, sedangkan untuk studi yang kedua dan ketiga untuk melihat kadar SING-nya itu ada 45%, dong, Prof. Ya. Terus untuk diskusi kalau saya bukan tentang aspek endokrinnya, tentang metode Anda sistematik sudah memenuhi syarat berapa pasiennya gitu. Bukan tentang patofisiologi dari preeklamsi ya kalau usulan saya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Fadilah Mega Indriati. Diharapkan kepada seluruh kontestan oral presentation untuk tidak meninggalkan ruangan terlebih dahulu karena nanti di akhir sesi akan ada foto bersama Dewan Juri. Untuk acara berikutnya, presentasi dari Dr. Immanuel Dio L. Tobing, mohon mempersiapkan diri, dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dengan judul Pengaruh Aksesibilitas ke Pusat Rujukan dan Pemeriksaan Antenatal terhadap Luaran Maternal serta Perinatal pada Pasien Preeklamsia di Kepulauan Natuna. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Immanuel Dio Lumban Tobing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh aksesibilitas ke pusat rujukan dan pelayanan antenatal terhadap luaran maternal dan perinatal pada pasien preeklamsia di Kepulauan Natuna. Bergerak dari angka kematian ibu dan angka kematian bayi, dikatakan di Indonesia angka kematian itu masih tinggi. Data epidemiologi menunjukkan bahwa salah satu yang menyumbang tingginya angka tersebut adalah karena penyakit preeklamsia.
Berdasarkan teori dan penelitian yang ada dikatakan bahwa hipertensi merupakan salah satu faktor predisposisi terjadinya preeklamsia. Data dari Riskesdas menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi tertinggi di Indonesia yaitu terdapat di Natuna dengan angka 53% dan perbandingan populasi wanita dibanding pria adalah 2:1. Kita mengetahui bahwa Natuna merupakan daerah kepulauan yang terletak di ujung utara Indonesia yang memiliki sarana transportasi dan infrastruktur yang belum memadai. Data dari Profil Kesehatan Natuna tahun 2018 mengatakan bahwa masih rendahnya kepatuhan pelayanan antenatal ibu di Natuna, khususnya ibu dengan kehamilan risiko tinggi. Berikut merupakan peta Natuna. Natuna terdiri dari 154 pulau dengan 15 kecamatan. Natuna hanya memiliki satu fasilitas pelayanan tingkat sekunder, yaitu RSUD Kabupaten Natuna yang terletak di Kecamatan Bunguran Timur pada daerah Biru Muda. Oleh karena itu, ibu-ibu dengan kehamilan risiko tinggi yang perlu akses ke pelayanan kesehatan tingkat sekunder, perlu akses dan juga waktu yang lebih banyak untuk mencapai ke RSUD Kabupaten Natuna, khususnya ibu-ibu yang tinggal di luar Kecamatan Bunguran Timur ataupun di luar pulau, menggunakan moda transportasi laut maupun menggunakan moda transportasi laut darat. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menilai karakteristik, insiden dari pasien preeklamsia di RSUD Kabupaten Natuna dan melihat pengaruh daripada aksesibilitas ke pusat rujukan dan pelayanan antenatal terhadap luaran maternal dan perinatal di RSUD Kabupaten Natuna periode September 2014 sampai September 2019. Metode penelitian ini sendiri adalah metode analitik dengan desain studi belah lintang dengan pendekatan retrospektif. Adapun populasi pada penelitian ini adalah semua ibu hamil preeklamsia yang bersalin di RSUD Kabupaten Natuna periode September 2014 sampai September 2019. Metode pengambilan datanya dengan menggunakan data sekunder berupa rekam medik dan metode pengambilan sampelnya adalah total sampling dengan kriteria eksklusi adalah data rekam medik yang tidak lengkap dan ibu dengan memiliki riwayat diabetes mellitus. Berikut merupakan tata letak pola dasar penelitian ini, di mana kita ingin melihat bagaimana aksesibilitas dan frekuensi ANC mempengaruhi luaran maternal dan perinatal. Aksesibilitas dibagi menjadi 3 kategori, A, B, C. A itu adalah ibu preeklamsia yang tinggal di Kecamatan Bunguran Timur yang merupakan lokasi di mana RSUD Kabupaten Natuna berada. B itu adalah ibu yang tinggal di luar Kecamatan Bunguran Timur namun masih dalam satu pulau. Dan C adalah ibu preeklamsia yang tinggal di luar Pulau Bunguran. Sedangkan untuk pembagian frekuensi ANC sesuai dengan rekomendasi Depkes. Hasil dari penelitian ini. Pertama adalah tentang distribusi karakteristik pasien preeklamsia di RSUD Kabupaten Natuna periode 2014 sampai 2019, di mana didominasi oleh kelompok usia 20 sampai 35 tahun yang mayoritasnya adalah berpendidikan sekolah dasar. Adapun multigrafida lebih banyak dibanding primigrafida dengan terdapat 12 ibu multigrafida yang memiliki riwayat preeklamsi. Dapat dilihat di sini bahwa hampir sepertiga dari total sampel penelitian memiliki riwayat hipertensi sebelumnya, yaitu 30,5%. Kemudian, ibu dengan memiliki kehamilan ganda sebanyak 3 ibu. Berikut merupakan distribusi luaran maternal dan perinatal yang akan kita teliti. Grafik sebelah kanan adalah luaran maternal yang kita teliti, yaitu metode persalinan dan komplikasi pada ibu. Sedangkan grafik sebelah kiri adalah 4 aspek luaran perinatal yang akan kita teliti, yaitu prematuritas, berat badan lahir, kejadian asfiksia dengan skor Apgar dalam 1 menit, dan mortalitas. Ini merupakan tabel hasil uji analisis dengan menggunakan chi-square, di mana didapatkan dari 6 aspek luaran yang dinilai, semuanya signifikan kecuali kejadian komplikasi pada luaran maternal. Ini merupakan hasil uji analisis dengan menggunakan chi-square, di mana didapatkan hasil analisis semuanya signifikan. Pertama, kita mulai dari diskusi mengenai bagaimana berbagai karakteristik yang merupakan faktor risiko kejadian preeklamsia di sini bukan merupakan kelompok yang dominan. Tetapi perlu diketahui adalah bahwa pada penelitian ini kita tidak meneliti mengenai jarak kehamilan, riwayat preeklamsia dalam keluarga, obesitas, penyakit ginjal, ataupun faktor risiko lainnya yang berkaitan dengan risiko penyakit preeklamsia. Namun ada satu hal yang menarik pada penelitian ini, di mana dapat kita lihat bahwa hampir sepertiga dari total sampel penelitian memiliki riwayat hipertensi sebelumnya. Sesuai dengan teori yang ada bahwa mengatakan bahwa ibu dengan memiliki riwayat hipertensi akan meningkatkan kejadian preeklamsia sebanyak 7,4 kali. Kemudian angka insidensinya pun cukup tinggi di Natuna, dijumpai 165 kasus dari 2057 total persalinan dengan angka insidensi 8,02%.
Kemudian untuk hubungan antara aksesibilitas terhadap luaran maternal dan perinatal didapatkan signifikan kecuali kejadian komplikasi. Tetapi perlu diketahui bahwa pada penelitian ini, peneliti tidak menilai mengenai kualitas rujukan yang dapat menurunkan komplikasi pada ibu dan juga kalau dilihat pada tabel sebelumnya, kita dapat melihat bahwa meskipun tidak signifikan secara statistik, tetapi memiliki proporsi klinis yang linear. Berikut beberapa teori yang mengatakan yang sesuai dengan penelitian ini, yaitu penelitian dilakukan oleh Joanna dan Robert pada tahun 2014 untuk pentingnya melakukan rujukan segera. Dan dapat kita lihat bahwa di Natuna masih tingginya dan kentalnya kejadian 3 terlambat yang seperti dikatakan oleh Depkes RI. Kemudian kalau untuk ANC sendiri, kita mungkin secara teori sudah sangat tidak perlu diragukan lagi bahwa ANC ini sangat bermanfaat bagi luaran. Tetapi yang istimewa pada penelitian ini adalah kita meneliti mengenai luaran maternal dan perinatal pada pasien preeklamsia yang tinggal di Natuna dengan yang merupakan daerah dengan potensi kejadian preeklamsia tinggi, yang dimana angka kepatuhan pelayanan antenatalnya sendiri masih rendah. Baiklah, kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya hubungan antara pengaruh aksesibilitas ke pusat rujukan dan juga pelayanan antenatal terhadap luaran maternal dan perinatal. Dan diharapkan dengan temuan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi para pengambil kebijakan untuk menekan angka mortalitas dan mobilitas pada ibu dan bayi dengan memperhatikan sistem rujukan dan pelayanan antenatal, khususnya pada ibu-ibu preeklamsia di Kabupaten Natuna yang merupakan daerah dengan potensi tinggi kejadian preeklamsia. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya Dr. Immanuel Dio L. Tobing. Selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo Prof, monggo Dokter. Pakai timer. Oke, Immanuel, keren. Jadi yang kami tanya, saya mau bertanya secara pribadi, apalah maunya Dokter Immanuel dengan kejadian ini? Tadi katanya kan kita tahu ANC itu menyumbang angka kesakitan dan kematian kalau tidak dilakukan. Berapa rupanya di sana? Berapa persen keempatnya di sana? Untuk keempatnya dok, terakhir di Profil Kesehatan Natuna 2018 81%. Cukup bagus. Tetapi dok, itu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya. Pertanyaan kedua, ini kan mau menilai akseptabilitas. Kemana kalian rujuk rupanya pasien ini? Iya dok, maaf. Rujukan pasien ini kemana dan dari mana dan berapa jauh, berapa jam paling jauh ke pusat rujukan? Jadi dok, Natuna itu terdiri dari 154 pulau. Pulau yang paling jauh itu adalah Pulau Serasan. Pulau Serasan itu dia jaraknya itu harus ditempuh melalui transportasi laut sebanyak 2 hari 1 malam. Kemudian setelah itu dia akan sampai ke pelabuhan, dan dari pelabuhan ke RSUD Kabupaten Natuna itu jaraknya 3 jam. Jadi dok, pernah saya ingin izin cerita bahwa pernah salah satu kejadian pada saat saya jaga, seorang ibu dengan retensio plasenta dirujuk dari Pulau Serasan, kemudian dia meninggal di atas perahu karena yang pertama tidak adanya koordinasi dengan spesialis obgyn di RSUD Kabupaten Natuna. Kemudian yang kedua, lost kontak karena di tengah laut. Dan yang ketiga, karena kurangnya kualitas dan kemampuan dari orang yang menemani tim medis pada saat merujuk. Satu pertanyaan terakhir, apalah maunya Dokter Immanuel tadi sama pemangku pengambil kebijakan? Saya berharap bahwa dengan penelitian ini pemerintah, baik itu yang berasal dari tenaga medis maupun tidak, memperhatikan bahwa dengan luas daerah yang sebanyak itu, di mana masyarakatnya pun sosioekonominya masih rendah, memesan perahu aja untuk 1 hari 3 juta aja berpikir. Sehingga sebenarnya yang terdata di rumah sakit ini itu hanyalah sedikit. Banyak orang-orang yang di pulau-pulau sana yang dia itu mungkin karena dia itu tidak dapat membayar uang rujukan sehingga dia meninggal di pulau. Sehingga dengan seperti itu saya mengharapkan bahwa sistem rujukannya diperbaiki. Bagaimana pemerintah menyediakan perahu, karena kalau di sana dok, dia perahunya hanya perahu pompong, jadi kayak perahu yang dia berputar-putar, tidak perahu cepat. Sehingga dengan seperti itu kita tahu bahwa dengan melakukan rujukan yang lebih cepat, aksesnya lebih cepat dan pelayanan kesehatannya dapat kita gapai dengan cepat. Sehingga luaran maternal dan perinatal dapat kita tekan. Satu usulan aja, kalau menurut saya Anda harus punya sistem screening risiko kehamilan. Ya. Yang kehamilan risiko tinggi itu di screening, terus dikirim sebelum ada apa-apa. Jadi jangan waktu emergency.
disiapkan rumah tunggu, mungkin sudah ada di sana. Jadi yang kasus itu sangat tinggi sudah rujuk duluan, jangan nunggu persalinan, mungkin sudah ada. Iya dok. Terima kasih Baik, banyak terima dok, kasih Profesor. atas presentasinya. Terima kasih. Tepuk tangan saya lagi kepada Dr. Immanuel Dio L. Tobing. Sekali lagi kami informasikan kepada para peserta untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, karena di akhir sesi nanti akan ada foto bersama dengan Dewan Juri. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada kontestan Dr. Herwinda Geraldine dari PPDS 1 Departemen SMF Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga RSUD Dr. Sutomo dengan judul karakteristik maternal dan neonatal pada preeklamsia berat perawatan konservatif di RSUD Dr. Sutomo tahun 2017 tahun 2018. Kepada Dr. Herwinda dipersilahkan. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Sarma SPOG Konsultan dan Dr. Hermanto SPOG Konsultan serta para hadirin sekalian. Perkenankan saya Herwinda Geraldine untuk menampilkan presentasi kami dengan judul dampak pilihan perawatan ekspektatif 34 minggu pada luaran maternal dan perinatal pada pasien preeklamsia di Rumah Sakit Dr. Sutomo tahun 2017-2018. Seperti kita ketahui bahwa morbiditas dan mortalitas dari maternal penyumbang terbanyaknya adalah salah satunya preeklamsia, dan terminasi merupakan pilihan utama tanpa memandang usia kehamilan. Oleh karena itu perawatan neonatal merupakan satu-satunya ujung tombak, dan kita ketahui bersama bahwa di Indonesia, di negara berkembang tentunya dengan pelayanan neonatal yang masih sangat terbatas, hal itu tentu tidak bisa diterapkan. Dari penelitian kami ini merupakan penelitian yang retrospektif secara deskriptif yang akan digunakan rekam medik pada tahun 2017 hingga 2018 di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Sampelnya adalah wanita dengan preeklamsia berat yang memenuhi kriteria inklusi di bawah usia kehamilan 34 minggu atau termasuk dengan early preeklamsi, dan kriteria eksklusi yang tidak memiliki major congenital fate pada bayinya, dan juga data yang tidak lengkap. Dari penelitian secara deskriptif kami dapatkan sebanyak 2.953 ibu hamil, yang dimana 679 diantaranya merupakan ibu hamil dengan preeklamsia berat. Kami pilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, kami dapatkan sampel sebanyak 132. Kita ketahui bahwa dari penelitian Reimer-Haskell tahun 2018 dan juga Meiring 2019, di mana usia di atas 35 tahun dan juga BMI di atas 30 atau obesitas merupakan faktor resiko. Dan pada penelitian kami juga didominasi oleh wanita dengan usia di atas 35 tahun dan obesitas sebanyak 49,2% dan 57,6%. Kemudian menurut penelitian tahun 2017 oleh Borhin-Burinsam, dikatakan bahwa kejadian dari hipertensi kronis superimpos preeklamsi itu berhubungan erat dengan MAP di atas 105, dan pada penelitian kami juga terbukti bahwa wanita di bawah onset 28 minggu memiliki 100% kronik hipertensi dengan MAP di atas 105. Berikutnya, 119 dari 132 ibu yang dirujuk mendapatkan MgSO4 tidak semuanya, hanya sebesar 88 ibu atau 73,9%. Dan dari 73,9% ini tidak semua mendapatkan MgSO4 dalam dosis yang tepat. Dapat kita lihat di dalam diagram di sini bahwa bahkan di dalam kota Surabaya, primary care atau vaskes tingkat 1 hanya 22% saja yang memberikan MgSO4 dengan dosis yang tepat. Dan jika dibandingkan antara dalam dan luar Surabaya pada vaskes tingkat 2, bahkan di dalam Surabaya sendiri hanya 76% yang memberikan dosis MgSO4 sebagai pencegah kejang sebelum merujuk, dan itu lebih sedikit dibandingkan secondary care dari luar Surabaya. Berikutnya,
dari 132 ini hanya 55 pasien yang kami rawat dalam kurun waktu 2017-2018, hanya 55 yang berhasil kami rawat sampai usia kehamilan 34 minggu. Dan mode of delivery yang paling tinggi adalah C-section atau seksio cesaria sebanyak 83%. Ini sesuai dengan penelitian Amorim dan Alanis yang mengatakan bahwa C-section atau persalinan cesaria lebih tinggi berada pada pasien dengan preeklamsia. Berikutnya kami melihat dari segi komplikasi yang kami amati adalah edema pulmonum, uterin atau hipotonia dari uterus, kemudian eklamsi, abruptio placenta, HELLP syndrome, dan acute renal failure. Jika kita bagi kelompok ini menjadi kelompok yang mencapai 34 minggu dan tidak mencapai 34 minggu, kelompok yang tidak mencapai 34 minggu komplikasinya tampak lebih banyak dan yang terbanyak diantaranya adalah gagal ginjal akut atau acute renal failure. Dan dikatakan dalam penelitian kohort tahun 2019 oleh Christensen dikatakan bahwa kejadian hipertensi kronis ini atau preeklamsia ini juga berhubungan erat dengan gagal ginjal akut pada masa depan seorang ibu. Berikutnya jika kita bagi sesuai dengan onset 28 minggu atau di atas 28 minggu, proporsi dari maternal outcome sangat tinggi terjadi pada kehamilan dengan onset 28 minggu yaitu sebanyak 19%. Dari diagram yang saya tampilkan di depan ini merupakan jumlah hari rawat, di mana kelompok yang mencapai 34 minggu itu menambah jumlah hari rawat sebanyak 13,4 hari, sedangkan yang tidak mencapai 34 minggu menambah jumlah hari rawat sebanyak 5,8 hari. Dari bayi sendiri, kita lihat luaran bayi berat lahir rendah itu didominasi oleh ibu yang lahir dari onset kurang dari 28 minggu yaitu sebanyak 63,6%. Kemudian dari kalau kita bagi 28 sampai 28 minggu juga kejadian Apgar score yang rendah, IUFD, IUGR, kebutuhan perawatan NICU juga lebih tinggi pada onset kurang dari 28 minggu. Dari perinatal survival di bawah usia 28 minggu sebanyak 40,9% jauh lebih sedikit dibandingkan survival pada onset di atas 28 minggu. Ini sesuai dengan penelitian Ernawati dan kawan-kawan tahun 2018. Baik, terakhir saya simpulkan dari penelitian deskriptif yang sederhana ini bahwa penelitian perawatan konservatif 34 minggu itu memberikan perinatal outcome yang jauh lebih baik, dan perawatan konservatif di bawah 28 minggu, maksud saya di atas 28 minggu memberikan maternal komplikasi yang lebih sedikit dan perinatal outcome yang jauh lebih baik dibandingkan yang di bawah 28 minggu. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Dr. Herwinda Geraldine. Terima kasih atas presentasinya. Kepada Dewan Juri dipersilahkan. Terima kasih, Dr. Herwinda. Ibu yang preeklamsi berapa ratus? 132 sampel kami. Saya pikir bukan. Penelitian ini kenapa saya bertanya itu bahwa lebih banyak yang dieksklud daripada yang masuk, karena yang penderita preeklamsi selama 2 tahun itu 679 Prof. Namun yang memenuhi kriteria inklusi eksklusinya hanya 132. Pertanyaan saya, bisakah kita membuat kesimpulan ini karena lebih seperberapa ini? 1/5 kurang lebih yang masuk ke dalam penelitian ini. 679 ini adalah mereka yang kami diagnosis preeklamsia berat. Namun 1/5-nya itu yang memenuhi untuk dilakukan perawatan konservatif. Artinya mereka yang tidak diperlukan indikasi terminasi segera, dokter, baik dari indikasi ibu, maternal maupun dari bayinya sendiri ataupun indikasi obstetri. Kemudian selain itu ada beberapa kriteria eksklusi seperti jika kita ketahui adanya kelainan kongenital sebelumnya, itu kita eksklusi, dan juga data yang tidak lengkap. Namun untuk kriteria kongenital yang kita ketahui itu hanya 1-2 pasien, dokter, sedangkan data yang tidak lengkap itu hanya 4 pasien. Jadi lainnya itu memang karena diperlukan indikasi atau adanya indikasi terminasi segera.
Itu mestinya dijelaskan ya di Ya, dalam metode. baik, Oke. baik dokter. Saya juga mengusulkan kesimpulannya ini bahwa tadi di atas 28 minggu ya yang masih cukup bagus ya. Jadi 24 minggu sudah langsung dilahirkan saja maupun 24 sampai 28 minggu. Ya, itu kesimpulan ketiga masuk enggak? Kesimpulan yang ketiga. Iya dokter. Ini sesuai dengan penelitian sebelumnya tahun 2018 oleh Dr. Enawati dan kawan-kawan yang mengatakan memang perinatal outcome, keluaran perinatal itu tergantung dari onset dari preeklamsi berat itu sendiri. Jika di bawah 28 minggu itu memberikan baik dari perinatal maupun maternalnya kurang baik dibandingkan di atas 28 minggu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Dr. Herwinda Geraldine dan kepada Dewan Juri kita. Diinformasikan kepada peserta, kepada kontestan oral presentation untuk dapat mengambil sertifikat di meja registrasi. Untuk mengakhiri sesi oral presentation kali ini, dimohon kepada para peserta dan para dewan juri untuk berfoto di depan panggung. Kepada Profesor Dr. Sarma Nursani Lumban Raja, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, Dr. Hermanto Trijuwono, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, Dr. Fadilah Mega Indriati, Dr. Immanuel Dio L. Tobing, Dr. Aditya Prabawa, dan Dr. Herwinda Geraldine, dipersilahkan.